Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kebaikan yang tak terhingga, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, hanya Allah satu-satunya. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Masyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah, melalui mimbar ini khatib ingin berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, sebab ketakwaan adalah kunci. Lalu hendaknya kita semua selalu istiqomah, selalu konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjalankan apa-apa yang Allah suruh kita semua, dan tidak lupa juga selalu konsisten untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ibadah itu bentuknya ada yang dalam menjalankan perintah Allah, ada juga yang dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, sesungguhnya syariat kita ini, agama kita yang mulia ini telah menetapkan perkara-perkara yang halal dan telah menetapkan mana perkara-perkara yang haram. Semuanya sudah jelas. Ini halal, ini haram. Itu haram, itu halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini,
Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Dan sungguh perkara yang dilarang oleh syariat kita, perkara yang dilarang oleh agama kita ini pasti akan membawa keburukan kepada diri-diri kita, cepat ataupun lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini, laisa min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Tidak ada satupun amalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali telah aku perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satu amalan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku telah melarang kalian darinya. Dan di antara perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita adalah judi, baik itu secara offline ataupun secara online, baik itu yang secara terang-terangan ataupun yang berkedok sebatas game, permainan, atau bahkan pertandingan olahraga. Allah Ta'ala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya iman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan-perbuatan setan. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini dengan jelas mengharamkan segala bentuk perjudian, termasuk judi online yang sekarang ini marak terjadi di masyarakat kita. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, mari kita gunakan akal sehat kita. Judi online adalah pelanggaran terhadap syariat yang menjerumuskan kita pada perbuatan-perbuatan dosa. Selain melanggar aturan syariat, banyak sekali kerugian yang bakal didapatkan dari judi online. Secara ekonomi misalnya, judi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan harta bendanya hanya dalam waktu yang singkat. Lalu banyak orang yang terjerumus dalam lingkaran setan perjudian. Mereka menghabiskan uang-uang mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan laba yang melimpah. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka terjerat hutang, mereka terjerat pinjol atau pinjaman online. Lalu yang bekerja sebagai pegawai kehilangan pekerjaannya, yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang mengalami kebangkrutan, mendapatkan pailit. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang harus menjual aset-aset berharga mereka. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, secara sosial judi online juga membawa dampak yang sangat buruk, akibat yang sangat negatif. Kehidupan rumah tangga misalnya bisa menjadi berantakan. Hubungan sosial antar tetangga menjadi terganggu. Dan tidak sedikit mereka yang terjerat, yang sudah masuk ke dalam judi online akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Orang yang kecanduan judi online cenderung mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga mereka dan juga kepada masyarakat di sekitar mereka. Sehingga ini bisa menimbulkan berbagai macam
permasalahan sosial. Karena itu hendaknya kita mewaspadai judi online ini. Jangan sampai kita atau anggota keluarga kita ada yang malah ikut-ikutan mempertaruhkan harta benda mereka melalui judi online ini. Tidak ada orang yang kaya dengan judi online, wahai hadirin. Yang kaya dari judi online hanyalah bandar dan oknum-oknum yang membackinginya. Sedangkan orang-orang yang kecanduan judi online, dia akan semakin miskin dan semakin sengsara. Dan ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, bagi yang belum terlibat judi online, maka jangan coba-coba. Judi online adalah keburukan yang bisa menjadi candu bagi pelakunya. Sulit sekali bagi orang-orang yang sudah kecanduan judi online untuk lepas darinya. Lalu bagi yang sudah terlanjur terlibat, masuk ke dalamnya, terjerat di dalamnya, maka tinggalkanlah, pergilah, bertobatlah kepada Allah, dan jangan kembali melumuri tangan-tangan Anda dengan dosa judi online. Takutlah kepada Allah, khawatirlah dengan dosa-dosa yang dilakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita semua untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu taat kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang solih dan bertakwa kepada Allah. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Jangan biarkan diri-diri kita dijerumuskan oleh setan ke dalam kubangan dosa, ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Godaan setan harus bisa kita lawan. Godaan setan harus terus kita lawan. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam, wahai keturunan Adam, janganlah kalian semua dapat ditipu oleh setan, sebagaimana dulu setan telah menipu, telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Godaan setan sekali lagi harus kita lawan dan terus kita lawan sampai ajal mendatangi kita semua. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, fikirkan anak dan istri kita. Bagaimana kondisi mereka kalau bapaknya, kepala keluarganya, suaminya masuk ke dalam lingkaran judi online. Tentu saja mereka akan malu, tentu saja mereka yang paling merugi. Bahkan bisa kita katakan merekalah orang-orang yang paling menderita, paling mendapatkan imbas dari kecanduan judi yang kita alami. Dan ini sudah menjadi realitas di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kita bisa dapati itu semua dalam berbagai macam kabar yang sampai kepada kita. Di Sambas, Kalimantan Barat misalnya, ada orang membunuh temannya ketika hutangnya ditagih. Dana untuk mencicil hutang itu harusnya dia setorkan, tetapi dia pakai malah untuk judi online. Di Mojokerto
Ada seorang istri membakar suaminya hidup-hidup, padahal suami yang dimaksud adalah anggota kepolisian. Si istri kesal karena uang mereka dipakai untuk judi online. Di Berau, Kalimantan Timur, seorang ibu membunuh anaknya karena kesal sang anak tidak bekerja dan hanya tahu minta uang saja untuk judi online. Lalu di Morowali, Sulawesi Tengah, ada seorang laki-laki tega hati merampok lalu membunuh ibunya sendiri karena perlu uang untuk judi online. Na'udzubillah. Masih banyak lagi berita-berita lainnya, kabar-kabar tragis lainnya yang menunjukkan bahwa ancaman judi online adalah fakta, adalah nyata. Petaka yang ditimbulkan oleh judi online betul-betul sesuatu yang real, bukan sesuatu yang sifatnya ilusi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, mari kita sekali lagi berupaya menjaga diri-diri kita, menjaga keluarga-keluarga kita dari bahaya judi online ini. Dan ini sudah menjadi kewajiban atas kita semua, kaum laki-laki yang muslim. Sudah menjadi kewajiban atas kita semua yang menjadi kepala-kepala keluarga untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang punya iman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari berbagai keburukan dan kejelekan di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk melakukan amalan ketaatan dan menghindarkan kita semua dari dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semua, lalu memasukkan kita sekeluarga, masing-masing kita ke dalam surganya, bukan ke dalam nerakanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.